Perkenalkan, nama saya Maria Melani Buruginting, angkatan 120, nomor daftar hadir 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya, apa yang dimaksud dengan pelayanan publik, serta inovasi yang saya kembangkan untuk melakukan pelayanan lebih maksimal lagi. Nah, sesuai dengan tugas pokok aparatur sipil negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sebenarnya dari tugas pokok ASN ini sudah ada yang disebut dengan pelayanan publik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 yaitu menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, yang saya pahami di sini ada 3 unsur penting dalam mengadakan pelayanan publik. Yang pertama, otomatis adanya organisasi penyelenggara. Nah, yang kedua itu adalah penerima layanan, berarti adanya pelanggan, gitu ya. Pelanggan itu adalah orang, masyarakat ataupun organisasi yang berkepentingan. Nah, yang ketiga di sini adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau sering disebut dengan si pelanggan. Di dalam pelayanan publik kita harus memahami 9 prinsip dari pelayanan publik itu sendiri. Yang pertama saya ambil di sini adalah partisipatif. Partisipatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil. Artinya apa? Seluruh masyarakat ikut berpartisipasi. Yang kedua saya ambil itu adalah transparan. Nah, transparan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, ataupun sejenisnya. Ya, transparan yang di sini saya paling tekankan itu adalah transparan dalam biaya, ya, karena dan transparan dalam persyaratan, karena seperti kita ketahui bahwasanya banyak penyelewengan biaya, artinya tidak ada transparan di sana. Kemudian prinsip-prinsip dari pelayanan publik yang ketiga itu adalah ada responsif. Ya, responsif dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara. Artinya apa? Setiap pemerintahan itu mendengarkan keluhan masyarakatnya, artinya pemerintah memberi respon terhadap keluhan yang dialami masyarakatnya. Dan yang keempat itu adalah tidak diskriminatif. Artinya apa tidak diskriminatif? Ya, pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah tidak boleh dibeda-bedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Tidak boleh dibedakan atas identitas warga tersebut, tidak boleh dibedakan melalui suku, ras, agama, dan warna kulitnya. Itu harus disamakan, artinya tidak diskriminatif. Kelima itu adalah mudah dan murah. Oke, penyelenggara pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Mudah artinya tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, ya. Kemudian murah dalam arti biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Nah, kemudian ada yang keenam itu adalah efektif dan efisien. Nah, kalau dibilang efektif dan efisien berarti penyelenggara pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan efisien dan efektif dengan cara prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah, seperti itu. Kemudian accessible. Nah, accessible artinya apa? Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara, artinya dapat diakses secara mudah. Oke, kemudian ada juga disebut akuntabel. Nah, kalau akuntabel di sini adalah
penyelenggara publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibayar oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar, seperti itu. Yang kesembilan, yang terakhir itu adalah berkeadilan. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Berkeadilan artinya adalah penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Ya, oke. Sebagai seorang aparatur sipil negara yang tentu akan terjun langsung ke masyarakat, otomatis 9 prinsip tersebut harus benar-benar didalami agar nantinya menjadi seorang aparatur sipil negara yang paham akan maksud dari pelayanan publik itu sendiri. Nah, di sini inovasi yang saya pilih, saya adalah sebagai seorang guru di SMP Negeri 1 Atap 2 Payung. Jadi inovasi yang saya pilih itu adalah saya memberikan video berupa rekaman suara saya yang memuat tentang rumus-rumus matematika. Karena yang saya ketahui di sekolah saya di SMP Negeri 1 Atap 2 Payung, terkhusus di kelas 2 dan di kelas 3 yang saya masuk, mereka sangat sulit dalam menghafal rumus matematika. Jadi saya memberikan inovasi kepada mereka bahwasanya lagu-lagu yang sudah mereka hafal itu bisa kita bikin liriknya itu bisa kita ubah menjadi sebuah lagu. Liriknya itu bisa kita ubah menjadi sebuah rumus, seperti itu. Nah, sebelum saya memberikan lagu tersebut, saya terlebih dahulu memberikan inovasi. Inovasi artinya seperti apa? Memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi saya dan kepada orang tua mereka bahwasanya mengingat rumus dalam matematika itu tidak sulit. Ya, itu salah satunya dengan memasukkan rumus tersebut ke dalam lagu. Nah, nanti link tadi sebenarnya sudah ada, saya bikin link lagunya di YouTube, nanti saya lampirkan di video ini. Oke, baik. Nah, di sini sudah saya buat beberapa kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, ya. Permasalahan yang saya angkat tadi bahwasanya banyak siswa yang kurang paham ataupun tidak mampu dalam mengingat rumus, seperti itu. Yang di sini saya angkat itu materinya itu adalah tentang pola bilangan. Kebetulan di pola bilangan itu banyak sekali memang rumus yang mau diingat. Tapi sudah saya bikin menjadi sebuah lagu, jadi nanti bisa dilihat inovasi yang saya berikan tersebut. Nah, dari kegiatan yang saya lakukan tersebut, jadi saya mendapatkan nilai dari ataupun prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama yaitu berkeadilan. Ya, jelas berkeadilan, di mana seluruh peserta didik yang saya didik itu berhak untuk mendengarkan lagu yang saya berikan, yang terkandung di dalamnya adalah rumus-rumus matematika yang saya buat. Kemudian yang kedua itu partisipatif. Arti partisipatif di situ adalah saya sudah berpartisipasi dan membuat peserta didik juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembuatan rumus ke dalam lagu tersebut. Nah, yang ketiga, transparan. Transparan apa yang saya lakukan di sini? Saya juga terbuka mengenai nilai yang diperoleh siswa peserta didik saya tersebut sebelum menerapkan konsep penghafalan dengan penghafalan rumus melalui lagu, dan sesudah mereka menghafal rumus dengan lagu itu sendiri. Kemudian ada juga prinsip yang responsif. Responsif di sini artinya saya memberikan respon kepada peserta didik saya apabila dia kesulitan dalam memilih lagu dan apabila kesulitan dalam memasukkan rumus tersebut ke dalam lagu tersebut. Jadi saya memberikan solusi kepada mereka, seperti itu. Kemudian yang kelima itu tidak diskriminatif. Ya, sebagai seorang guru, sifat yang ini memang harus benar-benar ditanamkan, tidak diskriminatif. Artinya tidak diskriminatif seperti ini. Jangan nanti ada anak kepala sekolah, ya dia aja yang terus kita suruh, dia aja yang kita bangga-banggakan di kelas. Tidak. Artinya ya seluruh siswa itu kita samakan, walaupun ada anak kandung kita sendiri di dalam, harus sama kalau kondisinya di dalam kelas. Tidak boleh diskriminan. Dan tidak boleh diskriminatif dalam agama, suku, dan ras juga. Kemudian
yang paling penting di sini tidak diskriminatif, artinya saya tidak pernah membedakan siswa saya yang pintar dengan siswa saya yang kurang pintar. Artinya mereka tetap saya samakan dengan pemberian tugas yang sama dan tetap bobot yang sama. Kemudian ada di sini prinsip pelayanan publik yang keenam, yaitu adalah mudah dan murah. Nah, seluruh peserta didik dapat mengakses rekaman rumus yang saya berikan dengan sangat mudah, karena saya tinggal mengirimkan link YouTube saya kepada mereka. Nah, seperti itu. Kemudian efektif dan efisien. Kalau dibilang efektif dan efisien, berarti di sini seluruh siswa itu memiliki mendapatkan manfaat yang benar-benar dari video yang saya berikan. Jelas sekali, dengan menggunakan lagu dalam mengingat rumus sangat efektif dan efisien, karena peserta didik dapat gampang dalam memahami serta dengan tidak sadar bahwasanya rumus tersebut terekam di dalam hati dan pemikiran peserta didik. Nah, kemudian ada juga di sini prinsip pelayanan publik yang ke-8, yaitu accessible. Accessible ini artinya apa? Rekaman lagu yang saya buat dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik, karena saya sudah buatkan ke dalam YouTube yang dapat diakses peserta didik di mana saja dan kapan saja mereka mau. Kemudian yang terakhir di sini adalah akuntabel. Nah, akuntabel artinya apa? Saya dapat mempertanggungjawabkan bahwasanya inovasi yang saya berikan memberikan manfaat yang besar untuk peserta didik yang kesulitan dalam menghafal rumus. Seperti itu. Jadi di sini saya juga memberikan arahan kepada siswa saya agar nantinya dia berkoordinasi dengan boleh keluarga, boleh teman, boleh juga dengan keluarga, teman, masyarakat, untuk memberikan kepada siswa saya tersebut masukan-masukan lagu apa kira-kira serta rumus apa kira-kira, seperti itu. Jadi saya di sini juga memberikan masukan kepada siswa-siswi untuk melibatkan orang tuanya. Artinya apa? Siswa-siswi dapat berkonsultasi dengan orang tuanya. Nah, jadi nanti orang tuanya juga mengingatkan, apa kan semalam sudah diberikan gurunya lagu. Seperti itu. Jadi silahkan, misalkan siswanya sambil nyapu, ya nggak masalah menyanyikan lagu rumus yang sudah saya berikan tersebut, biar nantinya rumus itu tetap melekat. Seperti itu. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan tentang konsep dari pelayanan publik tersebut. Terima kasih.